Ini kan ada 2 tempat nih Mas. Mungkin kita bisa pisah buat Oke, menelusuri ruangan-ruangan. di terowongan klinik penjara senjata ya. Iya, Jadi kita pisah. Kamu ke terowongannya, terowongannya. aku sama Novan ke ruang klinik penjara. Boleh. Oke, gitu. Yaudah. Nah, kita pencar teman-teman si Ilham sama Faisal ke arah terowongan. Aku sama Novan ke ruang klinik dari Benteng Pendem. Dan juga di sini ada yang unik, ada rusa tuh. Di sini juga ada rusanya tuh, kebetulan tuh rusa yang jantan. Tanduknya cakep banget. Oke, mungkin kita masuk dikit ya ke ruang klinik. Karena kan kebetulan benteng ini luasnya sampai 6,5 hektar. Jadi kayaknya kita udah sore, jadi kayaknya nggak mungkin untuk satu tim, jadi kita bisa jadi 2. Ini masuk 2. Lembab ya. Karena ya memang benteng rata-rata memang udaranya lembab sih. Ini aslinya ada apa? Ada lorong lagi, cuma udah ditutup, ditempel sama bata. Terus yang sebelah kanan, nah ini sama nih, ini ruang klinik juga yang dari sebelahnya sana. Sini deh, Pan, maju. Ada cerobong di atas. Ada cerobongnya juga di atas. Ini mungkin buat apa sih? Lubang udara kali ya. Buat sirkulasi udara. Terus ruang klinik. Kira-kira aku pengen buka Ghost Oracle nih di sini nih. Buka nggak ya? Buka deh. Bentar. Berarti masih berapa objek lagi ya, Pan ya? Keliling sana-sana ya. Oke, biasanya nggak lucu sih kalau Ghost Oracle, kadang-kadang dia melengkung sendiri kalau di lokasi. Terus kita coba. Zaman dulu sebetulnya benteng pendem ini fungsi utamanya untuk apa? Dan ada cerita apa yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Adalah spell. Spell ini, spell itu lebih seperti kemauan
yang sangat luar biasa, yang biasanya tanpa memikirkan, tanpa berpikir panjang. Jadi kemauan yang maunya tuh, jadi dia tuh langsung set gitu loh. Dia pengennya tuh langsung terwujud. Ini berkaitan dengan zaman kolonial dulu, yang dimana ketika Belanda menguasai Indonesia, mereka itu bisa dikatakan sangat sangat bernafsu, bisa dikatakan sangat bernafsu ya untuk menguasai daerah-daerah Indonesia, terutama di sini adalah yang dekat dengan pesisir pantai di sekitar Benteng Pendem ini. Oke, kita udah ambil satu kartu, kita jalan lagi ya, nanti ambil lagi. Oke, yuk ikut. Terus kita geser lagi, setelah sana kita jalan muter lagi nih. Di belakang kita ada ruang penjara, ruang akomodasi, sama ruang penjaranya dua ya Pan ya, kanan kiri ya. Oh, ruang senjata, itu ruang senjata. Kita masuk dari ruang yang paling sisi kanan dulu, ruang senjata. Yuk. Biasanya kalau ruang penjara atau ruang senjata itu mempunyai pengawalan yang lumayan ketat, karena supaya mencegah saat itu banyak penjarahan apa ya, supaya, karena kan saat itu senjata seperti senjata api itu kan utama digunakan ya kalau mereka patroli ataupun ada serangan-serangan. Makanya gudang senjata itu biasanya diberi penjagaan yang lebih ketat daripada tempat-tempat yang lain gitu. Dan yang spesial dari bangunan peninggalan Belanda terutama itu, bangunan mereka tuh bener-bener kokoh sampai berabad-abad loh, sampai sekarang. Karena apa? Untuk membangun suatu bangunan mereka itu nggak pernah hitung-hitungan buat material gitu. Di samping juga karena saat itu mengandalkan tenaga dari para tenaga rodi yang diambil dari rakyat Indonesia gitu. Jadi mereka cuma mandor, kemudian yang di operasional atau yang membangun, yang menyelesaikan bangunan ini semua juga adalah campur tangan dari rakyat Indonesia gitu. Sebetulnya paling, kalau saya pribadi sih paling, kalau ke bendungan terus benteng atau apapun itu, kalau yang berbau peninggalan sejarah lebih ke sedih sih sebetulnya gitu. Big face with red eyes. Kita geser ke sana. Ya. Ngintip di gudang senjata ya, masuk ya. Kalau unik banget kalau bangunan dulu tuh, lubang untuk ventilasinya itu kayak gini Pan, bulat, terus bulat, sama kayak rumahku dulu juga ada kayak gininya, tapi sekarang udah dibongkar. Ini ciri khas zaman kolonial kali ya, tahun-tahun 1800-an sampai 1900-an. Oke, kita di dalam gudang senjata. Di sini ada ceruk-ceruknya di dalam. Sini ada 1, 2, 3 relung di sini. Ini relung sebelah kanan. Sama ya Pan, setiap ruangan ada kayak gininya ya. Oh, ini kayak itu Pan, buat
jalan mereka turun ya. Muat nggak sih satu orang kan dari atas ketika ada serangan teror mendadak kayak gitu, terus dia nggak sempat berputar nih, muter lewat sana nggak sempat, langsung aja lewat atas terus langsung terjun naik ke bawah sini nih. Ada laba-laba. Nah nih teman-teman, kalau misal kalian pergi kemanapun, mau berwisata ataupun belajar sejarah, jangan mengotori tempatnya ya. Nih kayak gini nih, ini tindakannya kurang terpuji, mengotori situs-situs sejarah, dicoret-coret kayak gini, jadinya mengurangi keindahan. Mungkin kita ke luar. Pedang senjata. Banaspati. Ini yang tadi yang aku bilang big face with red eyes nih. Tangkapnya di sini. Terus kita geser lagi ya ke ruangan yang ke 1, 2, 3, ruangan keempat, ruang akomodasi di Benteng Pendem. Ini ruangnya unik ya, dia mengerucut seakan-akan di pojokan bentengnya, di pojokan sini. Terus ini ada akses naik sana, nanti tembusnya ada jalan yang berlubang tadi yang tembus ke gudang senjata sama ruang penjara gitu. Pembangunan bentengnya kurang lebih memakan waktu 18 tahun saat itu, tahun 1800-an. Terus dengan luas kurang lebih 6,5 hektar untuk menjaga wilayah pesisir Cilacap. Dengan lokasi yang strategis ya, karena di depannya kan Nusa Kambangan. Saat itu diklaim sebagai pangkalan laut yang lumayan kuat oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Oke, ruang akomodasi kanan apa kiri dulu kan? Karena di dulu, yang jauh. Pencahayaannya minim, pencahayaannya minim ya di sini. Ini ruang akomodasi. Ini apa ya? MSA, aku juga kurang paham sih. Mungkin ini masih baru ya. Bukan, ini dari bangunan yang lama. Mungkin kode apa sih? Kode daerah mungkin. Kalau dari itu kode daerah Cilacap. Ini besinya tertanam sampai dalam sini nih buat fondasi untuk memperkuat bangunan rahasia. Kenapa bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu sangat kokoh sampai berabad-abad. Ini ruangan. Permisi. Itu bunyi apa, Pan? Tetesan apa, Pan?
itu juga ada lagi tuh. Oh, tapi itu coret-coretan tangan tuh. Apa sih istilahnya? Vandalisme ya. Vandalisme. Dan masih ada sampah juga. Jadi teman-teman jangan buang sampah sembarangan ya. Ya. Besi-besi berabad-abad silam. Kalau apa di beberapa bangunan pasti kita ketemu ini kayak buat jendela ya, buat apa sih, buat ngobrol receh banget, pasti buat melihat keadaan dari ruangan sekitar. Sama itu tuh, ini nih. Biasanya kalau di benteng-benteng pasti banyak ditemukan cerukan-cerukan atau lubang-lubang seperti ini. Ciri khas zaman kolonial. Oke, kita keluar, kita pindah. Selanjutnya di ruang akomodasi yang sebelah kanan. Oke, permisi. Ini hampir sama ya kayak yang tadi, cuma ini lantainya lebih lumayan kering. Kalau yang tadi kan lumayan lembab. Terus ini juga tuh. Iya, cuma beda itu aja. Kalau sana lebih dingin, kalau sini lumayan kering, tempatnya lumayan kering. Dan ruangan-ruangan akomodasi ini biasanya ditempati oleh para petinggi-petinggi militer saat itu, jenderal-jenderal dan juga staf bawahannya. Biasanya tempatnya di sini. Juga mungkin ini tempat untuk menyimpan berkas-berkas ya, Pan, zaman dahulu ya. Berkas-berkas, karena pada saat itu kan perdagangannya lumayan pesat ya. Kalau komoditi ekspor impornya saat itu lumayan. Apalagi pas sudah berlaku kultur stelsel, lalu pembangunan jalur Dendles, juga pembangunan terowongan kereta api yang kemarin kita lewat sana di jalur Serayu, juga itu mempunyai andil dalam kesejahteraan Belanda waktu menduduki Indonesia. Yuk kita keluar. Kita coba jalur yang atas ya. Ya tadi kan ini masih di bawah. Terus kita lihat coba yang atasnya. Oke, ini bagian atas dari ruang akomodasi, ruang penjara, dan gudang senjata ya, Pan. Dari sana. Terus kita ke kanan atau kiri dulu nih? Ini kiri ada objek yang menarik. Ke kiri dulu aja deh. Coba. Oh, ternyata ini baru masih ada bangunan yang terkubur separuh. Ini cuma kelihatan bagian atasnya aja. Masuk nggak? Soalnya agak becek. Iya, isi
Berair kan? Iya, mentok berair. Berarti yang rembesan yang tadi itu dari sini ya? Iya betul. Betul. Air semua. Dan kalian hati-hati kalau model bentengnya seperti ini karena banyak besi-besi di atas. Pengait-pengait besinya yang runcing-runcing, kalau kalian hati-hati bisa kena kepala. Oke, kita di atas gudang penjara, ruang gudang, senjata, penjara sama ruang akomodasi yang tadi. Ini bagian atasnya kayak gini. Ya ada tiga pilar-pilar kayu. Ini kalau aku bilang sih mirip tempat meriam ya, Pan? Jadi tempat meriam, hanya taruh. Ini kan arahnya langsung ke laut. Nah, dulunya itu pasir semua. Jadi laut lepas tuh kelihatan dari sini gitu. Jadi juga sebagai gardu pandang. Mungkin yang sebelah, iya sini nih. Kayak tempat senjata tapi kayak gini ya, Pan? Gak ada meriamnya ya? Kalau aku bilang sih tempat senjata, Pan. Oh bukan, Pan. Ternyata itu adalah lubang ventilasi yang tadi di bawah. Lubang udara, kayak lubang udara, tapi juga mirip buat senjata sih. Oke, kita ke sana. Yuk. Oke, terima kasih teman-teman historical sudah mengikuti jalan-jalan kita sore ini, ya Ham. Ya. Di Menteng Pendem, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa keserakahan yang ada pada dalam diri manusia itu bisa menghancurkan semuanya, dan juga untuk mencapai suatu cita-cita itu diperlukan niat hati yang tulus dan juga perjuangan. Tetapi perjuangan itu adalah murni dari diri kita sendiri, dilandasi dengan kebersihan hati. Oke, tetap ikuti jalan-jalan kita yang selanjutnya di historical. Karena situasi sudah sore, mungkin kita mau pamitan. Terima kasih sudah mengikuti historical channel. Selamat sore.